sore. Perkenalkan, nama saya Gabriel Bagus Satrio Dewangga dengan NIM 21100120118. Di sini saya akan mencoba mengolah data DIPS di software DIPS. Data pertama yang akan saya olah adalah data kekar. Pertama-tama kita masuk dahulu ke software DIPS-nya. Kemudian kita ke file dan membuat new project. Setelah keluar tabel seperti ini, selanjutnya kita setting dahulu di project setting dan mengganti global orientation formatnya menjadi stripe right garis miring DIP. Setelah seperti ini, selanjutnya kita tinggal memasukkan data yang ada. Di sini saya sudah mempunyai data berupa data strike dan DIP. Kita copy dan tempelkan di software DIPS-nya seperti ini. Setelah data di input, selanjutnya kita membuat kontur preset. Berikut adalah kontur preset yang dihasilkan dari data tadi. Terlihat di sini terdapat dua kontur, dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa yang kontur di sini merupakan titik max 1 dan kontur selanjutnya berupa titik max 2. Masing-masing titik max akan kita buat garis plan-nya dengan cara menambahkan add user plan. Kita buat add user plan di masing-masing titik max. Kita beri nama P1. Lalu ulangi juga untuk titik max yang kedua. Kita OK. Setelah kedua titik P dibuat, maka akan menghasilkan perpotongan antara titik garis P1 dan garis P2. Titik perpotongan itu akan menjadi sigma 2 dari data kekar ini. Lalu kita buat add user plan lagi di antara titik perpotongan garis P. Di sini kita namakan sebagai sigma 2. Sebentar. Kita bedakan warna agar tidak mencampur. Setelah didapatkan garis P1 dan P2 dan garis berupa bidang bantu, selanjutnya kita ukur berapa besar derajat antara titik perpotongan garis bantu dengan P1. Dengan cara kita masuk ke tools dan kita menggunakan fitur measure angles. Kita taruh pada masing-masing titik perpotongan di sini. Dan juga di sini. Nah, didapatkan besaran derajat sebesar 129. Jika dibagi 2 mungkin sekitar 64 derajat. Kita close. Lalu kita gunakan fitur pitch and grid untuk mencari besaran derajatnya juga. Pitch and grid ini kita taruh di titik sigma 2 agar sejajar dengan garis bantu. Seperti ini. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan dapat dengan mudah mencari titik sigma 3 dengan cara hasil measure angle tadi dibagi 2 dan kemudian kita hitung dari titik perpotongan ini. Tadi sekitar sebesar 64.
Jadi di sini masing-masing garis akan mewakili nilai sebesar 5 derajat. Jadi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65. Karena tadi di awal maju sedikit, jadi kemungkinan di sekitar sini. Titik ini akan menjadi titik sigma 3. Kesalahan 10, 20, 30, 40, 50, 65 di sini. Setelah titik sigma 3 ditemukan, selanjutnya kita tarik 90 derajat ke kanan untuk mencari sigma 1. Kita tetap menggunakan fitur dari pitch and grid ini. Kita hitung sebesar 90 derajat. 10, 20, 30, 40, 50. Maaf, kita ulangi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 di sini. Titik ini merupakan titik dari sigma 1. Setelah semua titik sigma ditemukan, selanjutnya kita menghapus pitch and grid-nya dengan cara kita masuk ke tools dan delete all tools. Jangan lupa kita tambahkan stereonet jenis ekuatorial. Dengan begini sudah selesai untuk pengolahan data kekarnya. Baik, setelah melakukan pengolahan data kekar, selanjutnya adalah pengolahan data lipatan. Untuk caranya masih seperti sama, kita file new dulu untuk membuat project baru. Setelah kita membuat project baru, kita setting dahulu sama seperti tadi. Untuk global orientation-nya kita ubah ke strike right deep. Setelah itu kita tinggal input data yang tersedia. Di sini saya mempunyai data lipatan dengan strike dan deep yang itu strike-nya N271 west, sehingga harus diubah dulu menjadi north ke east, sehingga didapatkan data seperti yang di kanan ini. Kita copy dahulu untuk data yang di kanan ini, kemudian kita masukkan ke dips-nya. Setelah menginput data, selanjutnya kita akan membuat kontur dari data tersebut dengan cara melakukan kontur preset. Maka akan didapatkan dua kontur yang berarti juga merupakan dua titik max. Masing-masing dari titik max 1 dan titik max 2 akan dibuat sayap lipatan masing-masing. Pertama kita buat dahulu untuk titik max 1 sayap lipatan 1. Kita beri nama sayap lipatan 1.
Hal yang sama juga dilakukan untuk titik max kedua. Kita namakan sayap lipatan 2. Setelah ditemukan sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2, maka akan menghasilkan titik perpotongan. Titik perpotongan ini yang kemudian akan kita sebut sebagai sigma 2. Kita bedakan warnanya dahulu supaya tidak bingung. Titik sigma 2 ini juga akan menghasilkan garis berupa garis bantu yang akan melewati kedua konturnya. Selanjutnya, kita akan menghitung seberapa besar derajat dari garis perpotongan garis bantu dengan sayap lipatan 2 dan garis bantu dengan perpotongan sayap lipatan 1. Pertama, kita masuk ke Tools dan menggunakan fitur Measure Angles. Kita letakkan di masing-masing titik perpotongan. Nah, di sini saya mendapatkan untuk nilai derajatnya yaitu 72. Jadi jika dibagi 2 mungkin akan sebesar 36 derajat. Selanjutnya kita masuk ke Tools dan menggunakan fitur Pitch Grid. Kita letakkan Pitch Grid di Sigma 2 agar sejajar dengan garis bantu. Kita taruh seperti ini. Dan kita mulai hitung untuk mencari titik sigma 3-nya. Masing-masing dari garis pitch grid ini akan mewakili sebesar 5 derajat. Dan tadi kita mendapatkan sebesar 36. Jadi kita akan berhitung dari 10, 20, 30, 35. Dan agak maju sedikit karena tadi kita mendapat 36. Di sini kita akan memberi nama sebagai sigma 3, titik sigma 3. Kita beri warna merah juga agar tidak membingungkan. Setelah didapatkan sigma 3, selanjutnya kita mencari sigma 1 dengan cara mengukur ke atas sebesar 90 derajat dari titik sigma 3. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Sebentar, kita ulang lagi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Di sini. Di sini akan menamainya sebagai sigma 1. Setelah semua titik sigma didapat, kita hapus dahulu pitch dan grid-nya agar bersih. Kemudian kita menentukan dahulu axial plane-nya. Axial plane ini didapat kita nge-pull dari sigma 1 tadi di sekitar sini.
Kita namakan axial plane. Kita berikan warna biru agar terlihat berbeda. Selanjutnya kita tambahkan stereomet dengan jenisnya yaitu ekuatorial. Sehingga pengolahan data lipatan ini sudah selesai dengan hasil berupa tren dan punya sebesar 109,00. Bisa seperti ini. Lalu kita tambahkan user plan, kita taruh saja secara asal, kemudian kita masukkan data yang tersedia. Di sini kita membuat bidang sesar dahulu. Sesar dengan nilai sebesar 145 dan 43. Kita masukkan datanya, di sini 145 dan yang ini 43. Seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk data grace vector, yaitu 35 dan 41. Kita add user plan, kita taruh, kita beri nama grace vector. Kita masukkan data tadi yaitu sebesar 35 dan 41. Biasanya 41. Nah, setelah kita mendapatkan kedua garis yaitu bidang sesar dan grace vector, maka bidang perpotongan antara kedua garis tersebut kita jadikan sebagai sigma 2 dan bidang bantu. Kita beri warna yang berbeda. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita mencari sigma 1. Sigma 1 berada di antara perpotongan garis bantu dengan grace vector. Jadi kita taruh di sini untuk sigma 1. Kita beri warna yang lain juga. Selanjutnya untuk mencari sigma 3 kita gunakan tools dan menggunakan fitur page grid. Kita taruh di sigma 2 agar sejajar dengan garis bidang bantu. Setelah itu kita tarik 90 derajat dari sigma 1. Dan masing-masing dari garis pitch and grid ini mewakili 5 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jadi sigma 3 ada di sini. Setelah semua titik sigma ditemukan, selanjutnya kita akan menghapus pitch grid-nya agar tetap terlihat bersih. Dan jangan lupa menambahkan stereomet dengan jenis ekuatorial. Sehingga data pengolahan sesar dan grace vector sudah selesai.
Baik, setelah kita mengolah data bidang sesar dan garis vektor, selanjutnya adalah bidang sesar dengan garis-garis. Pertama-tama kita masuk dulu ke div-nya, sama seperti tadi kita new project dulu. Setelah new project, kita project setting, kita ganti ke strike tag dan div, dan kita langsung counter preset. Setelah membentuk counter seperti ini, kita add user plan, dan kita beri label bidang sesar. Sesuai dengan data yang diberikan tadi, yaitu 227 dan 44. Sini 227, dan yang di sini adalah 44. Sama dilakukan juga untuk menarik garis-garisnya. Kita menggunakan add trend line. Kita taruh asal saja, kemudian kita masukkan data yang ada di Microsoft Excel, yaitu 246. Nah, selanjutnya kita mencari dahulu garis bantu, yaitu dari titik perpotongan bidang sesar dengan garis trendline tadi. Kita taruh di antara titik perpotongan dan kita namai sebagai garis bantu. Setelah didapatkan garis bantu, maka kita dapat mengetahui letak sigma 2, yaitu antara perpotongan bidang sesar dengan garis bantu tersebut. Di sini kita taruh sigma 2 di antara perpotongan garis tadi. Rubah juga warnanya agar tidak sama. Maaf, sepertinya ada kesalahan. Kita ulangi lagi. Kita beri label sigma 2. Kita beri warna merah. Setelah didapatkan sigma 2, selanjutnya kita menggunakan tools dan menggunakan fitur pitch grid untuk mencari sigma 3 dan sigma 1-nya. Kita letakkan di titik sigma 2 tadi. Kemudian kita hitung di antara titik perpotongan bidang sesar dengan garis trendline ini sebesar 30 derajat. Kita tarik ke kanan dan kita akan mendapatkan titik sigma 1-nya. Seperti biasa, untuk setiap garis ini akan mewakili 5 derajat. Jadi 10, 20, maaf kita ulang, 10, 20, 30 di sini. Di sini kita dapatkan titik sigma 1-nya. Kita beri warna merah. Oke. Setelah didapatkan sigma 1, selanjutnya kita dapat dengan mudah mencari sigma 3,
yaitu kita lakukan cara sama yang tadi. Dari titik sigma 1 ambil ke kanan sebesar 90 derajat. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Di sini kita beri label sebagai titik sigma 3. Setelah didapatkan ketiga titik sigmanya, selanjutnya kita ketus dan membersihkan pitch grid-nya. Jangan lupa juga untuk menambahkan starlight overlay dengan jenis ekuatorial. Sehingga pengolahan data bidang sesar dengan terangan sudah selesai. Baik, setelah melakukan pengolahan dengan bidang sesar dan garis-garis, selanjutnya adalah pengolahan terakhir yaitu bidang sesar dengan graph. Sama seperti tadi, kita langsung saja untuk membuat kontur presetnya. Kita new project dahulu. Kita atur juga untuk menjadi strike, right, dan deep. Lalu kita bikin kontur presetnya. Kita tambahkan user plan. Kita beri label bidang sesar. Kita masukkan data yang sudah tertera yaitu 23543. Di strike-nya 235 dan deep-nya 43. Lalu kita membuat garis drag plot, kita lakukan sama seperti tadi. Kita tambahkan user plan, kita taruh, kita beri label drag plot. Kita masukkan data yang telah diberi yaitu 1856. Strike-nya 108. Ngeditnya 56. Kita oke. Setelah ditemukan garis bidang sesar dan garis drag plot, maka akan membentuk sebuah titik temu. Nah, dari titik pertemuan ini kita akan jadikan sebagai sigma 2-nya. Dan dari sigma 2 ini juga akan memberikan kita garis bantu. Nah, kita berikan warna yang berbeda agar tidak membingungkan kita sendiri. Selanjutnya dari bidang bantu ini kita dapat menemukan sigma 3 aksen. Untuk sigma 3 aksen sendiri merupakan perpotongan dari drag plot dengan bidang bantu, yaitu di sini. Di sini kita berikan label berupa sigma 3 aksen.
Dari sigma 3 aksen ini selanjutnya kita akan mencari sigma 1 aksen, yaitu menggunakan fitur pitch grid. Fitur pitch grid ini kita taruh di sigma 2 agar sejajar dengan garis bidang bantu. Setelah itu, kita akan tarik 90 derajat ke atas dari sigma 3. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, di sini. Di titik 90 inilah sigma 1 aksen ditemukan. Setelah sigma 3 aksen dan sigma 1 aksen ditemukan, maka kita dapat dengan mudah mencari sigma 1 dan sigma 3 yang asli. Caranya adalah dengan menarik 30 derajat ke bawah dari sigma 1, maka akan ditemukan sigma 1. Sama seperti tadi, kita tarik dengan besar 30 derajat. 10, 20, 30. Di sini adalah sigma titik dari sigma 1. Kita beri warna merah agar terlihat berbeda. Kemudian untuk mencari sigma 3, sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu dari titik sigma 1 ini kita ambil 90 derajat ke bawah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Titik sigma 3 ada di sini. Kita beri warna yang berbeda juga. Selanjutnya setelah ketiga titik sigma ditemukan, kita hapus saja dari pitch grid-nya dan kita tambahkan stereonet. Dengan begitu untuk pengolahan sesar dan Graph sudah selesai.